Banyak orang beranggapan bahwa budidaya ikan adalah salah satu bisnis yang paling gampang dan minim risiko. Di bayangan kebanyakan pemula, alurnya sangat sederhana. Tinggal cari lahan kosong, gali kolam atau pasang terpal, beli bibit ribuan ekor, tebar ke air, kasih makan rutin setiap pagi dan sore, lalu tinggal tunggu 3-4 bulan untuk panen besar dan uang mengalir deras. Kedengarannya benar-benar simpel bukan? Saking terdengar mudahnya, apalagi ditambah dengan banyaknya konten pamer omset panen ratusan juta di media sosial, tidak sedikit orang yang nekat, ada yang rela resign dari pekerjaan tetapnya, mencairkan dana darurat, atau bahkan menggunakan seluruh uang tabungan terakhirnya untuk membangun kolam skala besar tanpa bekal ilmu yang cukup. Tapi sayangnya, realitas di lapangan tidak seindah video berdurasi 1 menit di internet. Di balik foto-foto senyum sumringah memegang ikan ukuran jumbo, ada ribuan peternak pemula yang terpaksa menelan pil pahit, gulung tikar, dan menanggung kerugian yang jumlahnya tidak main-main. Mereka tidak hanya kehilangan uang puluhan juta rupiah yang dikumpulkan bertahun-tahun, tapi juga kehilangan semangat dan mental karena modalnya ludes tak bersisa, meninggalkan kolam kosong berlumut. Nah, sebelum kita membedah lebih dalam apa saja lubang jebakan mematikan yang membuat para peternak ikan ini bangkrut, coba kalian tulis dulu di kolom komentar. Menurut pandangan kalian, atau mungkin dari pengalaman pribadi, apa sih bagian yang paling menguras emosi dan tenaga dari memelihara ikan? Apakah soal harga pakannya yang mencekik, rentannya penyakit, atau justru susahnya mencari pembeli saat panen tiba? Mari kita bahas faktor nomor 1 yang paling sering menjadi pembunuh utama dalam bisnis budidaya perikanan, yaitu masalah pakan. Dalam struktur hitungan bisnis budidaya ikan apapun, entah itu lele, nila, atau gurame, pakan pabrikan selalu memakan porsi pengeluaran yang paling raksasa, berkisar antara 60 hingga bahkan 80% dari total biaya operasional harian. Masalah terbesarnya adalah harga pelet ikan buatan pabrik ini sifatnya terus merangkak naik setiap tahunnya, mengikuti harga bahan baku global. Sementara, harga jual ikan konsumsi di pasar tradisional atau ke tangan tengkulak seringnya jalan di tempat, stagnan, atau bahkan bisa anjlok drastis saat terjadi panen raya di suatu daerah. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh banyaknya peternak pemula yang buta sama sekali soal konsep Feed Conversion Ratio atau FCR. Sederhananya, FCR adalah rumusan wajib untuk mengetahui berapa kilogram pakan yang harus dihabiskan untuk menghasilkan 1 kilogram daging ikan. Karena minim edukasi, banyak peternak yang asal menebar pakan tanpa jadwal yang jelas. Mereka berpikir semakin banyak ikan makan, semakin cepat besar. Padahal nyatanya, pakan berlebih yang tidak termakan akan mengendap di dasar kolam, membusuk menjadi racun amoniak yang mematikan, sementara pertumbuhan ikannya malah kerdil. Di titik inilah awal mula kebangkrutan terjadi, ketika nilai uang yang dibakar untuk beli pakan sudah jauh melewati nilai jual total ikan yang ada di dalam kolam. Faktor mematikan yang kedua adalah sifat meremehkan manajemen teknis kelautan atau manajemen air. Banyak calon peternak yang hanya mengandalkan semangat membara di awal demi menekan modal, mereka membeli bibit dari sumber yang tidak jelas hanya karena harganya paling murah, tanpa peduli apakah bibit tersebut cacat genetik, tidak seragam, atau membawa penyakit bawaan. Belum lagi keserakahan yang sering muncul karena ingin mengejar untung besar di lahan yang sempit. Mereka menebar bibit terlalu padat melampaui batas kapasitas aman kolam. Akibatnya sangat fatal, persaingan oksigen menjadi sangat ketat, ruang gerak ikan terbatas sehingga memicu stres massal. Dan kondisi ini adalah karpet merah bagi datangnya wabah penyakit mematikan. Dalam dunia perikanan, penyakit bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Hanya dalam hitungan jam saja, satu kolam berisi ribuan ekor ikan bisa habis tak bersisa, diserang bakteri, jamur, atau virus. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang peternak ketika bangun pagi dan melihat seluruh permukaan kolamnya memutih karena tertutup bangkai ikan yang mengambang. Kegagalan dalam memahami parameter kualitas air, seperti menyeimbangkan kadar pH, mengontrol tingginya amoniak akibat sisa kotoran, dan menjaga kestabilan suhu harian adalah tiket paling cepat menuju kebangkrutan. Ikan itu makhluk hidup yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Bukan sekadar komoditas mati yang bisa ditinggal dan dicuekin begitu saja. Anggaplah seorang peternak sangat teliti dan berhasil membesarkan ikannya dengan selamat sampai ukuran siap konsumsi. Apakah masalah sudah selesai dan uang otomatis masuk kantong? Jawabannya
Belum tentu. Banyak peternak yang justru menemui ajal bisnisnya di fase panen karena mereka tidak membangun jalur akses pasar sejak jauh hari. Mereka sibuk memelihara ikan dulu, baru kebingungan mencari pembeli belakangan. Akhirnya, mereka terpaksa menyerah dan hanya mengandalkan 1 atau 2 orang tengkulak lokal. Posisi tawar peternak di sini menjadi sangat lemah. Begitu ikan sudah mencapai bobot maksimal dan pemberian pakan harian harus segera di-stop agar tidak rugi. Sang tengkulak bisa saja sengaja mengulur waktu tidak kunjung datang mengambil panen, atau sengaja menekan harga beli serendah mungkin karena tahu si peternak sudah kehabisan napas dan sedang butuh uang cepat. Peternak benar-benar dalam posisi terjepit oleh waktu dan biaya operasional. Kalau ikan tidak segera diangkat dari kolam dan dijual, pakan harus terus diberikan, yang artinya biaya harian membengkak, tak terkendali, sementara ikan sudah berhenti tumbuh. Tapi kalau dijual mengikuti harga sepihak yang sangat murah dari tengkulak, uang yang didapat bahkan tidak cukup untuk sekadar mengembalikan modal awal. Tanpa adanya strategi pemasaran mandiri, kemampuan mencari celah langsung ke rumah makan, atau bergabung dengan komunitas peternak yang kuat, peternak skala kecil akan selalu berakhir tragis menjadi korban permainan harga di lapangan yang kejam. Dan faktor krusial yang terakhir adalah hancurnya manajemen keuangan pasca panen. Tidak sedikit peternak yang mencampur adukan laci uang dapur pribadi dengan laci uang operasional kolam. Begitu berhasil melewati panen siklus pertama dan memegang uang tunai dalam jumlah puluhan juta, mereka langsung merasa kaya mendadak. Uang hasil jerih payah berbulan-bulan itu langsung dihabiskan untuk membeli barang-barang konsumtif, mencicil kendaraan bermotor, atau gaya hidup. Tanpa sadar, harus menyisihkan porsi modal dasar untuk membeli bibit dan pakan penuh di siklus pemeliharaan selanjutnya. Begitu uang tunai menipis dan stok pakan habis di pertengahan jalan pada siklus kedua, mereka mulai panik mencari pinjaman ke sana kemari, terjerat bunga hutang yang tinggi, dan pada akhirnya roda usahanya mati suri karena urat nadi modalnya menguap habis tak tersisa. Kesimpulannya, budidaya ikan itu sejatinya adalah instrumen bisnis yang sangat potensial dan menjanjikan keuntungan nyata. Namun sayangnya, ia hanya berpihak pada mereka yang mau terus belajar, memiliki disiplin ilmu yang tinggi, dan menjalankan manajemen operasional dan keuangan yang ketat. Jangan pernah hanya tergiur oleh hasil akhir manis yang dipamerkan di layar ponselmu, tapi pelajari, hargai, dan siapkan mitigasi untuk setiap risiko yang mengintai di sepanjang prosesnya. Bisnis yang sejati bukanlah tentang seberapa berani dan seberapa cepat kita memulai saat sedang menggebu-gebu, melainkan tentang seberapa tangguh dan pintar kita sanggup bertahan saat badai masalah datang menghantam. Jika kalian merasa pembahasan video bedah bisnis ini bermanfaat untuk menjaga kewaspadaan dan membuka wawasan baru di dunia perikanan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan pernah ketinggalan analisis mendalam seputar strategi bisnis dan realitas pahit manis dunia budidaya lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sukses untuk para pejuang usaha di seluruh Indonesia.